Shalom, Jemaat Gereja Ketapang yang Yesus kasihi. Kiranya kasih dan sukacita Allah senantiasa kita alami hari lepas hari. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk hari baru yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan bagi kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Roh Kudus kepada setiap hati kami, karena kami rindu untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Saudara, pasal 3 dari surat Filipi ini adalah respon Paulus terhadap ajaran sesat yang melanda di tengah jemaat. Kemungkinan besar para pengajar sesat ini adalah orang-orang Kristen Yahudi yang mencoba membanggakan keyahudian mereka. Mereka memaksa elemen-elemen Yudaisme kepada jemaat Filipi sebagai penyempurna keselamatan seseorang atau perkenalan Allah atas orang itu. Misalnya dengan melakukan sunat dan ketaatan pada Taurat. Dan yang keempat sampai 11, kita melihat Paulus secara jelas menasihati jemaat di Filipi untuk tidak mengikuti tuntutan-tuntutan tersebut. Jika semua elemen keyahudian merupakan dasar untuk bermegah, maka Paulus pasti memiliki sejuta alasan untuk membanggakan diri. Dan ia sampaikan di ayat yang keempat sampai yang keenam. Ia disunat pada hari yang ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Dia juga seorang Farisi. Sebagai orang Farisi, Paulus pernah menjadi penganiaya orang-orang Kristen untuk membela Taurat. Dan secara kualitas ketaatan terhadap hukum Taurat, dia excellent, tidak bercacat celah. Dari ini semua, kita bisa katakan dibandingkan para pengajar sesat yang menuntut-nuntut itu, Paulus berada jauh di atas mereka semua. Tapi kemudian ayat yang ke-7 Paulus melanjutkan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Paulus mengalami perubahan cara pandang. Dari yang melihat segala sesuatu pengejaran di dunia itu sesuatu yang untung, berubah menjadi rugi, bahkan sampah. Apa yang membuat cara pandangnya berubah? Sejak Paulus berjumpa dengan Kristus secara pribadi, maka kini di matanya pengenalan tentang Kristus lebih mulia daripada semuanya. Tidak ada satu makhluk atau benda apapun di dunia ini yang melebihi keindahan pengenalan tentang Kristus. Mengenal Kristus adalah segala-galanya. Pengenalan di sini bukan sekedar pengetahuan secara intelektual. Paulus menggunakan istilah memperoleh Kristus ayat 8b dan berada di dalam Dia ayat 9a. Yang berarti pengenalan ini lebih ke arah personal, relasional. Jemaat kekasih Kristus, jika mengenal Yesus Kristus secara personal dan relasional adalah tujuan hidup kita, maka segala sesuatu yang menghambat pencapaian tujuan ini merupakan hal-hal yang tidak berharga. Itulah yang Paulus ajarkan di sini. Apa saja yang menghalangi dia untuk melihat keindahan Kristus, meskipun itu adalah hal-hal yang dicari dan dimegahkan oleh banyak orang, ia anggap suatu kerugian. Semua itu perlu dilepaskan dan disampahkan. Karena apa yang dibanggakan oleh dunia seringkali menjadi penghambat dan penghalang seseorang mengenal Kristus lebih dalam dan lebih benar. Lalu bagaimana dengan kita? Di masa Advent ini, mari kita kembali merefleksikan kehidupan kita di tahun 2023 ini. Apa yang terpenting dan berharga dalam hidup kita? Pengenalan kepada Kristus atau yang lainnya? Apakah di tahun ini kita sudah semakin dekat dengan pengenalan yang personal dan relasional di dalam Kristus?
Sudahkah kita membuang segala sesuatu yang menghambat pengenalan itu dan menganggapnya sampah? Atau kita masih sibuk dengan pencapaian-pencapaian menurut ukuran dunia dan mengabaikan Kristus? Mari kita mempersiapkan diri menyambut Natal, kelahiran Kristus Yesus 2000 tahun yang lalu, bukan saja sebagai ritual tahunan, acara besar yang meriah, tapi mari kita melihat ke relung hati kita yang terdalam. Jika Kristus sudah relakan segalanya untuk menjadi bayi yang lemah dan bahkan menderita di salib untuk kita, maukah kita juga melepaskan segalanya untuk mengejar Kristus dan kebenarannya? Mari bersama-sama seperti Paulus kita berkata seperti di ayat 10 dan 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kiranya Tuhan Yesus menolong setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih hari ini sekali lagi firman-Mu boleh mengingatkan kami di masa Advent ini. Sebelum kami merayakan Natal, biarlah ya Tuhan sekali lagi kami boleh merefleksikan hidup kami. Apakah Engkau jauh lebih terpenting, termulia, terindah dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kami boleh mengisi hari-hari ke depan untuk senantiasa menyenangkan hati-Mu dan sungguh boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.